الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كلام القبر للعبد إذا وضع فيه. Babu pembahasan, pintu ya, tapi di sini maksudnya adalah pembahasan. Majaa itu kalau diartikan apa yang datang ya, tetapi di sini maksudnya adalah tentang. Majaa fi itu maksudnya tentang. Fi kalamil qabri, kalam perkataan, kalam. Maka diambil ke dalam bahasa kalam, perkataan. Al-qabri itu kubur. Lil abdi, perkataan kuburan kepada seorang hamba. Ida apabila wudi'a diletakkan. Fihi di dalam kuburan. Hi-nya lari ke al-qabri. Jadi pada pembahasan hari ini kita melanjutkan bahasan kita tentang apa yang dikatakan oleh kuburan pada saat jenazah dimasukkan ke dalamnya. Ternyata kuburan itu pun merespon. Ketika dimasukkan ke dalam kubur jenazah, dia mengatakan sesuatu. Nah, sesuatu yang dikatakan inilah yang kemudian kita akan pelajari. Tentu dasarnya bukan pemikiran manusia, tetapi pada riwayat-riwayat. Hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang tak terlihat, itu informasinya tidak boleh berdasarkan pikiran. Harus berdasarkan riwayat. Riwayat itu sumbernya dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah. Karena hadis-hadis Nabi juga firman Allah. Firman Allah yang bahasanya dari Nabi disampaikan kepada umatnya, tetapi pesan moralnya di dalamnya dari Allah. Maka apa yang dikatakan Nabi itu nggak mungkin bohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang dikatakan Nabi itu wahyu. Tetapi dalam menilai apakah ini dari Nabi atau tidak, para ulama nanti berbeda pendapat. Nah, jadi ikhtilaf. Ini benar nggak Nabi pernah ngatain? Maka kemudian dibuatlah metode untuk melihat hadis ini benar nggak Nabi ngomong nih. Maka yang dilihat siapa yang meriwayatkan, nyambung nggak tuh? Itu maksudnya. Nah, ittisalus sanad. Ini udah bicara tentang metodologi hadis, supaya kita paham. Kalau ternyata di antara perawinya dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama berikutnya ada masalah, maka hadisnya bisa turun tuh derajatnya. Bisa jadi dhaif, lemah. Tapi kalau dhaifnya banyak, hadis yang sama, naik dia jadi hasan li ghairi, gitu. Tapi kalau perawinya terpercaya tuh dan menyambung sanadnya tuh periwayatnya, maka jadi sahih. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim itu mengumpulkan hadis-hadis sahih. Maka kalau dikatakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu kita yakinlah dia sahih. Kenapa? Karena metode yang dipakai oleh kedua ulama hadis ini itu sangat ketat dalam meriwayatkan hadis. Seperti saringan, kalau saringannya kan bagus tuh, yang hasilnya kan bagus tuh, tidak ada ampas-ampas yang kasar.
Jadi halus semua. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dasar informasi tentang perkataan kuburan terhadap jenazah yang dimasukkan ke dalamnya itu informasinya riwayat. Maka dimulai dari kata roa. Tuh, roa. Roa itu artinya meriwayatkan, menarasikan, menceritakan riwayat. Dari kata itu muncul kata riwayat. Orang yang meriwayatkan namanya rawi tuh. Kalau kita kan salah baca rawi itu salah itu. Baca riwayat. Yang baca riwayat namanya rawi. Nah, orang Indonesia. Maka supaya kita paham nih, kata rawa ini sering muncul nih, artinya meriwayatkan, menceritakan, menarasikan. Kalau bahasa keren narasi. Nah, kalau bahasa di televisi itu narasi. Biar Kong Apri tahu lah bahasa sekarang. Narasi. Roa meriwayatkan siapa? Nah, kalau dibilang siapa yang meriwayatkan? Fa'il tuh. Gitu bahasa Arab tuh. At-Tirmidzi. Jadi pakai dhamma itu. Siapa yang meriwayatkan? Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi siapa? Imam Tirmidzi ini salah satu pengumpul hadis. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim. Tetapi status dia sebagai perawi hadis dibandingkan Bukhari dan Muslim, dia masih di bawahnya. Itu begitu. Nanti kumpulan hadis Imam Tirmidzi nanti masuk Kutubus Sittah. 6 kitab hadis yang dipegang. 6 kitab hadis siapa? Yang pertama Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Jadi 6 tuh, biar kita tahu tuh sebagai orang Islam. At-Tirmidzi meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala itu masuk. Dakhala yadkhulu, dukhul, masuk. Tapi kalau dakhala ketemu ba di depannya, itu bukan masuk tetapi berhubungan seksual. Dakhala biha, dukhul bi. Kalau dukhul fi, masuk ke dalam. Dakhala musallahu, masuk ke dalam tempat sholatnya. Maksudnya masjid. Jadi musola masjid itu sama itu. Kalau kita kan dibedain. Itu artinya pemberian istilah berdasarkan tradisi. Musola tidak ada Jumatan. Masjid ada Jumatan. Kata Imam Tirmidzi, Rasulullah masuk ke sebuah musola masjid. Faro'a, fa itu lalu, ro'a melihat. Dari kata ro'a muncul ru'yat. Ru'yatul hilal, melihat hilal. Faro'a lalu kemudian melihat siapa? Unasan. Dari kata nas. Jamaknya unas. Nas itu artinya orang. Jamaknya unas, orang-orang. Jadi dia jamak. Karena dia jamak, maka depannya yuksirunal kalam. Yuksiru dari kata kasura ditambah hamzah. Aksara. Kalau kasura itu banyak. Kasura, kasir, banyak. Tapi kalau ditambah hamzah, aksara, memperbanyak. Aksara yuksiru, karena dia hum, unas tuh hum. Hum itu artinya mereka. Maka jadi yuksirun, hum yuksirun. Itu kalau belajar sorob tuh. Hum yuksirun, huwa yuksiru, hiya tuksiru. Hum yuksirun. Mereka memperbanyak. Memperbanyak apa? Al-kalam. Banyak ngomong. Yuksirunal kalam. Banyak ngomong. Jadi Nabi masuk ke satu tempat, musola, dilihat banyak orang lagi ngomong tuh. Maksudnya ngomong tentang dunia. Urusan-urusan dunia. Faqala, Nabi kemudian berkata, amma annakum lau aksartum min dzikri hadhil lazat. Adapun kalau seandainya kalian memperbanyak mengingat hadhimil lazat, yang bisa memutuskan kesenangan, yaitu mati. Artinya apa? Alangkah bagusnya kalau seandainya kalian ngumpul begitu, yang diomongin tentang kematian. Kalau kita repot tuh, lagi ngumpul ngomong mati, nggak ada ngerokok. Ngopinya males-males. Masuk kan? Ogah-ogahan.
lagi ngomong, kita bicara tentang kuburan, apa kata orang bilang? Ente ngomongnya nggak ada yang enak. Yakni al-maut, yang dimaksud dengan hadhimil ladzat itu yang memutuskan kesenangan, kelezatan. Jadi lazat itu dari bahasa Arab, lezat, kelezatan. Bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu banyak diambil oleh bahasa Indonesia. Laziz, lezat. Ladzat, hadhimil ladzat, hazim itu artinya memotong, memutuskan. Yakni al-maut, yaitu yang dimaksud memutuskan kesenangan itu adalah kematian. Kata Nabi, ketika dia lihat banyak orang ngumpul di masjid, ngomongin sesuatu yang gak bermanfaat tentang dunia, maka Nabi tegur. Kalau seandainya engkau bicara tentang kematian, itu lebih bagus tuh. La syagolakum amma ara minkum. Maka perbincangan itu akan membuat kalian tersibukkan dari apa yang diperlihatkan kepada kalian. Maksudnya apa? Artinya nggak akan mungkin lagi bicara tentang dunia. Fa innahu, kenapa? Karena lam ya'ti, tidak datang, alal qabri, terhadap kuburan, yaumun, satu hari, alla takallama fihi, illa takallama fihi, kecuali kuburan itu akan berkata. Apa perkataannya? Fayaqulu, kuburan akan berkata, ana baitul gurbah. Jadi kata Nabi mengatakan, kalau seandainya seseorang masuk ke dalam kuburan, maka tidak ada satupun kecuali di dalam kuburan itu akan berkata itu. Apa katanya? Kuburan ngomong ke orang itu, ana baitul gurbah, saya ini adalah rumah yang terasing. Gurba itu artinya gharib, asing tuh. Gharib. Orangnya, ya jamaknya guroba. Orang-orang yang asing. Maksudnya apa? Dia rumahnya tersendiri. Terpencil. Nggak ada siapa-siapa. Kan nggak enak tuh. Ana baitul gurbah, kata kuburan. Saya ini adalah rumah yang terasingkan. Ana baitul wahda. Saya ini rumah kesendirian. Kenapa? Karena orang kalau masuk kuburan, sendiri atau rame-rame? Sendiri itu. Anak baitul azab, saya ini rumah penyiksaan. Karena orang masuk ke dalam kuburan itu tersiksa itu. Meskipun kelihatannya dia sudah mati, tapi tersiksa ruhnya. Kenapa? 1 kali 2. Sempit. Coba Anda kosnya 1 kali 2, gimana tuh? 1 kali 2 tidur setengah mati. Mau bergerak ini setengah mati. 1 minggu udah mati kita tinggal di kos begitu. Kenapa? Karena nggak bergerak. Nah ini sama dengan kuburan. Maka disebut dengan baitul azab. Rumah di mana penyiksaan itu terjadi. Di mana bentuk penyiksaan? Pertama, tempatnya sempit. Yang kedua, secara psikologis, mimpinya nggak enak tuh. Kenapa? Pertama masuk udah didatangi malaikat tuh. Munkar Nakir. Ditanya lagi. Orang kalau ujian aja kita udah takut di dunia. Diuji tuh. Misalnya mau masuk ujian. Di luar udah gemetaran tuh. Imamnya. Tuh, kita mau masuk nih kelas mau ujian, udah ketebeteran tuh. Lah ini ujian malaikat Munkar Nakir mau datang mau nanya itu. Apalagi nggak bisa nyontek, repot tuh. Nah, makanya disebut dengan baitul azab, tersiksa di situ. Anak baitud dud. Anak saya bait rumah, adud itu cacing. Dud. Saya ini rumah tempat cacing. Memang kalau di dalam kuburan banyak cacing. Tanah itu. Kan disebut dengan cacing tanah. Akan dimakan oleh cacing tanah. Kan bahasanya begitu. Rumah irama. Nah, kata kuburan. Lalu kemudian dikatakan, فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنِ, maka apabila yang dikuburkan itu adalah orang yang beriman. Nih, orang yang beriman yang dikubur ini. Termasuk kita ini kan, mudah-mudahan. Qala lahul qabru, kata kuburan kepada kita ini yang orang mukmin yang masuk atau di dalam dikuburkan, apa kata kubur? Marhaban wa ahlan. Apa tuh marhaban artinya? Selamat datang. Di welcome. Disambut kita. Coba Anda datang ke masjid ada yang nyambut, enak enggak?
Enak. Siapa yang disambut biasanya kalau datang ke masjid? Yang punya nama. Coba kalau kita nggak dikenal orang, bukan orang yang ini, nggak disambut. Tapi kalau misalnya orang yang punya nama, punya status, terhormat, dari jauh aja udah mau disambut, udah berdiri dia. Kayak Bang Untung tuh waktu perkawinan anaknya, dilihat ada, ini langsung berdiri dia. Tapi kalau yang datang Ruri dari jauh, dia diam aja. Nggak ada namanya. Nah, itu beda. Nah, ini orang mukmin karena dia istimewa disambut oleh kuburan. Kenapa? Karena keimanannya, kesalehannya waktu hidup di dunia. Orang mulia dia, karim. Orang mulia disambut. Kalau disambut kan enak kita. Coba kita masuk nggak disambut, perasaannya kayak masuk tanpa diundang, pulang apa tuh? Tanpa dijemput, tanpa diantar. Masuk begitu aja, keluar aja. Nggak enak banget. Beda kalau kita masuk disambut, pulang diantar sampai pintu. Itu lain tuh cerita. Nah, orang beriman itu nanti begitu kubur akan mengatakan marhaban wa ahlan. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Amma innaka kunta la ahabbu man yamsi ala dhahri. Kata kuburan kepada orang beriman yang dikuburkan di dalamnya, dia mengatakan, amma annaka, sesungguhnya engkau, kunta, kunta itu dalam bahasa Arab, dari kana sama anta digabung jadi kunta. Maksudnya apa? Engkau dulu waktu di dunia, gitu. Jadi bukan sekarang, waktu di dunia dulu, sekarang udah meninggal. Waktu di dunia, kunta la ahabbu man yamsi ala dhari. Orang yang berjalan di atas punggungku yang paling aku sukai. Kata bumi. Maksudnya apa? Jalan di atas tanah yang paling aku sukai. Kenapa? Karena kesalehan, keimanan, dan ketakwaannya. Dia suka. Fa idza awaitukal yaum, apabila engkau aku jadikan tamu di tempatku. Awa itu artinya menyambutnya, memberikan tempat perlindungan. Kalau ada orang datang nih, kita sambut lalu kita terima, itu namanya awa. Tempatnya ma'wa, jannatul ma'wa. Tempat di mana orang menetap di situ. Kata kuburan, awaitukal yaum, apabila aku telah menyambutmu sebagai tamuku pada hari ini, wasirta ilayya, dan engkau berjalan kepadaku, fasatara, maka akan tara, engkau melihat san'i ma'aka, perlakuanku terhadap engkau. Kau lihat nanti bagaimana aku memperlakukan engkau yang mulia itu. Kata kuburan tuh. Apa perlakuannya tuh? Fayattasi'u lahu, yang pertama kuburannya meluas. Yang dulu 1 kali 2 dikuburin, pada saat orang itu dikuburkan, kubur menjadi luas. Hijau, ada pintu, kelihatannya surga. Kan begitu ya, pernah kita jelaskan. Dia lihat surga di depannya. Kira-kira dia mau cepat kiamat nggak tuh? Mau cepat kiamat, karena dilihat surga, aduh kapan saya bisa masuk nih, mudah-mudahan cepat kiamat nih. Nah kalau orang kafir yang dilihat neraka, kasih lama kiamat itu. Karena kalau ini kiamat terjadi, saya masuk neraka. Kata Utsman bin Affan, kuburan itu tempat pertama dari tempat akhirat. Kalau di kuburan bermasalah, di akhirat lebih parah lagi tuh. Nah, itu repotnya. Maka kata kuburan terhadap orang itu, kau lihat nanti perlakuanku terhadapmu apa? Fayattasi'u lahu, maka kemudian meluas. Ittasa'a, wasi'un. Wasa'a. Kemudian kata ibta'ala, ittasa'a. Kalau kita belajar sorof tuh. Fayattasi'u lahu, maka kuburan akan menjadi luas buat dia. Seluas apa? Madda basori, seluas pandangannya ke depan. Dilihat itu. Pandangan kita kan luas tuh, panjang tuh. Dilihat itu. Luas sekali. Wa yubtahu lahu, kemudian dibukakan buat orang itu apa? Babun, pintu. Ilal jannah, yang pintu itu menghadap ke surga. Kelihatan tuh, tadi yang saya katakan tadi. Kelihatan. Karena kelihatan, rindu dia, aduh cepat-cepat lah. Enak. Seperti kita misalnya pergi ke puncak. Nih, puncak nih.
Puncak tuh kan enak, indah tuh. Banyak pemandangan, sungai mengalir, sebagainya. Lalu kita ada di villa. Lalu melihat dari jendela pemandangan itu, enak nggak rasanya, Pak? Enak tuh, seperti itu tuh. Waduh, enak banget ini. Segar, kemudian nyaman, perasaannya tuh enak. Sama tuh, di kuburan buat orang beriman, dia lihat tuh, indah banget itu. Jadi nggak menakutkan, tetapi menyenangkan. Wa idza dufina, apabila dikuburkan, dufina itu dikuburkan, dafana dufina dikuburkan siapa? Al-abdul kafir, orang yang kafir, awil fajir, dan orang yang jahat. Qala lahul qabru, kuburan berkata kepada orang itu apa? La marhaban wala ahlan. Tidak ada selamat datang buat kamu itu. Artinya apa? Enggak disambut, malah diejek-ejek tuh. Nggak enak kita datang ke perkawinan, pakaian kita nggak bagus, compang-camping, diusir nggak tuh? Pergi ente tuh, bikin susah aja. Jadi seperti itu. La marhaban wala ahlan, tidak ada sambutan sama sekali. Lalu kemudian qala lahul qabru, kuburan berkata kepada dia, apa perkataannya? La marhaban wala ahlan amma innaka kunta la abghadu man yamshi ala dhahri. Kebalikan dari yang pertama. Amma innaka atau annaka, engkau dulu waktu hidup di dunia itu la abghadu, yang paling kubenci, man yamshi ala dhahri, orang yang berjalan di atas punggungku. Dhahri itu punggungku, yang paling aku benci. Kenapa? Karena waktu dia hidup di atas bumi itu, yang dia lakukan adalah kejahatan, kekafiran. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bumi pun di mana tempat kita nanti akan dikembalikan jenazah kita itu membenci juga. Lalu kata kuburan terhadap orang itu, fa idza awaitukal yaum wasirta ilayya fasatara san'i bika. Sama dengan perkataan tadi, ketika engkau datang masuk ke dalam kuburanku, awaitukal yaum, maka engkau kemudian ada di dalam perutku, maksudnya masuk ke dalam kubur itu. Wasirta ilayya, engkau berjalan kepadaku, fasatara san'i bika, maka engkau akan lihat apa perlakuanku kepadamu. Apa nih perlakuannya? Mari jelaskan nih. Qala berkata, apa? Fayaltaimu alaihi, remuk tulangnya. Kemudian apa lagi? Hatta yaltaqiya wa takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya itu bertemu tuh. Ini kan tulang rusuk nih. Bertemu. Kalau bertemu patah nggak tuh? Patah tuh. Fatakhtalifu adla'uhu, dia jadi patah, remuk, hancur. Makanya orang di kuburan, kalau Anda lihat sudah beberapa tahun, lalu kemudian sudah kelihatan tulang-tulangnya, itu perhatikan. Kenapa? Karena saat itu terjadi remuk tuh. Dia menjadi menyatu tuh. Perhatikan aja. Menyatu, seakan-akan menjadi satu tempat itu. Padahal dulunya enggak. Dia tadi yaltaqi wa takhtalifu adla'uhu. Dia bertemu, tulang rusuknya kemudian remuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bi asabihi, Rasul kemudian mengilustrasikan, mengatakan dengan memberikan contoh. Ini contohnya apa? Bi asabihi. Asabi itu jari-jari, usbu. Usbu itu jari, jamaknya asabi. Kata Rasul, seperti ini nih. Fa'adkhala ba'daha fi jawfi ba'd. Rasul kemudian memasukkan nih, begini nih. Digini, rek. Kira-kira hancur nggak nih? Tuh, hancur. Jadi bersatu begini nih. Yang dulunya begini, jadi gini. Rasul memberikan contoh dengan jari. Fa'adkhala ba'daha fi jawfi ba'din. Adkhala itu memasukkan sebagian jari-jarinya kepada sebagian jari dalamnya, jaufi ba'din. Wa qala, kemudian Rasul berkata, wa yaqidu lahu tis'atun wa tis'una taninan, dan keluar dari kuburan menyambut dia apa tuh? Tis'atun wa tis'un. Artinya apa itu? Tis'a wa tis'un. Tis'a, bukan sittah. Tis'a wa tis'un. 99. Tis'a wa tis'un. Tis'a.
keluar dari kuburan itu apa? Tis'awatisun, 99. 99 apa? Taninan, ular. Makanya sering orang bikin film tuh, siksa kubur, ada ular tuh. Dan ular jumlahnya berapa tuh? Tis'awatisun, 99, taninan. Lau anna taninan wahidan, kalau seandainya satu ular, tanin wahid tuh, minna, dari 99 ular tadi, nafakho, bernapas, nafakho, bernapas. Nafas itu artinya meniup, tapi yang dimaksud adalah nafakho, bernapas. Fil ardi, di bumi, di tanah, ma'ambatat syai'an, maka tidak akan tumbuh pohon-pohonan. Yang repot Haji Udin. Kalau pohon-pohon nggak tumbuh, repot tuh. Digambarkan seperti itu. Napasnya itu, kalau dia bernapas, satu ular yang ada dalam kuburan, kata Nabi, dia bernapas, maka semua jadi kering. Kering maksudnya mati, nggak numbuh. Karena kalau tanahnya panas, kira-kira numbuh nggak? Nggak mungkin numbuh. Bahasanya begitu, digambarkan. Ma baqiyatid dunya, selama dunia itu masih ada. Lalu apa yang dilakukan oleh ular tadi? Fayan hisuhu. Dari kata nahasya. Nahasya yan hisu. Fa, maka yan hisuhu, maka ular itu yan hisuhu, mencatek dia, menggigit dia. Kalau ular apa? Mencatek atau menggigit? Catek, dicatekin tuh. Mencatek dia, hatta yubdi bihi ilal hisab, sampai catekan itu terjadi sampai hari di mana manusia-manusia itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hisab. Sampai hari kiamat masih dicatek tuh, bahasanya begitu, sampai hari perhitungan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan apa? Innamal qabru raudatun min riyadil jannah. Kuburan itu bisa jadi taman surga, au hufratun min hufarin niran. Bisa menjadi lubang neraka. Tuh. Bagi orang yang amalnya soleh di dunia, jadi raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Kenapa taman surga? Surga itu hijau, enak pemandangannya, ditemani oleh orang-orang yang tampan. Jadi amal soleh kita nanti nemani kita itu. Nemanin, dia pakaiannya wangi, tampangnya cakep, ganteng kalau laki-laki, cantik kalau perempuan, mulutnya enak, pokoknya semuanya enak lah. Kira-kira harum, kira-kira nyaman nggak sama dia? Coba kalau yang nemenin kita, mukanya serem, baunya Masya Allah, kemudian, menakutkan nggak? Gelisah kita hidup di dalam kuburan itu. Makanya, bagi orang-orang yang amalnya soleh, di dalam kuburan seperti raudhah, taman. Maka doa kita apa? Jadikan raudhah min riyadil jannah. Doa kita buat orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena kalau taman, dia hidupnya enak. Kelihatannya lama, tapi jadi pendek oleh dia. Namanya kalau kita tinggal di taman, tiba-tiba udah maghrib nih. Padahal baru duduk nih misalnya. Tapi kalau seandainya kita duduk di tempat sampah, satu hari aja, kayaknya udah 20 tahun di sini. Saking baunya itu, udah 1 jam kelihatan udah berhari-hari. Nah, gambarannya seperti itu. Wa aufufratun min hufarin niran, bisa menjadi lubang neraka. Kenapa? Orang yang amalnya tidak soleh, dia tidak persiapkan dirinya waktu hidup di dunia, maka menyesal di kuburnya seperti itu, menderita, disiksa. Naudzubillah. Karena itu maka mumpung masih hidup, ya perbanyak amal kebaikan. Kalau ada kesalahan, minta maaf sama orang. Kalau ada harta orang lain yang kita ambil, kembaliin. Jadi gitu, mumpung masih hidup nih. Apalagi orangnya masih ada, kembaliin. Kita pikir-pikir tiap malam, kira-kira apa sih yang pernah saya lakukan salah ini? Ayam. Dikit, kalau banyak jangan. Gitu buat panggang. Begitu. Kong Apri pengalaman kayak ini. Kembaliin. Mumpung masih hidup, dihitung-hitung. Jadi sebelum tidur dihitung nih. Kira-kira saya tadi ada nggak hak orang yang saya ambil? Wah, kayaknya ada nih. Besok datang pagi minta maaf. Gitu. Jadi
Kita harus hidup itu waspada, semuanya diperhitungkan. Kalau orang yang nggak pakai itu gimana? Tapi barangnya diambil. Iya, barang kan diambil. Nah, kasih ke ahli warisnya. Kalau ahli warisnya udah nggak kelihatan di mana tuh, ya udah kita serahkan ke tempat sejumlah benda yang kita ambil berapa harganya, taruh aja di masjid. Niatin orang itu, karena kita udah nggak tahu Allah yang diserahin sama Allah. Atas nama orang itu. Karena haknya dia. Jangan sampai nanti di akhirat terjadi gugat-menggugat tuh. Repot kita, kebaikan kita diambil oleh dia. Kalau kebaikan kita udah habis, kejahatan kita yang diberikan oleh orang itu. Artinya kejahatan dia diberikan kepada orang itu. Menderita kita. Ada yang sekarang juga ambil kemarin. Iya dulu kan pernah ngambil kecapi tuh, di situ banyak tuh. Di dekat Haji Udin kan banyak kecapi tuh. Siapa yang pernah ngambil tuh? Udin lu. Atau yang ada yang pernah ngambil apa? Ikhlasin, Din. Ikhlasin. Haji Apu tuh yang ngambil kecapi tuh situ tuh. Tapi lumut. Masih ada nggak situ? Udah nggak ada? Masih ada? Karena saya sering lihat kalau kecapi. Masih ada? Atau rambutan gitu. Kan kadang-kadang ada tuh jambu Bangkok dulu kita ambil aja. Orang yang nggak ada. Kalau rambutannya ke jalan gitu tuh kan dia. Tapi masih milik orang. Masih punya orang jalan. Makanya diingat-ingatlah. Kira-kira apa sih ini yang pernah saya ambil punya orang? Udah besokannya dicari. Jangan sampai nanti kita jadi muflis. Apa tuh muflis? Orang bangkrut. Bisa ngambil apapun juga selain buah, selain semen, satu sak itu bawa kan itu. Apalagi semen. Kalau semen repot, minta maafnya sama siapa? Iya kan? Sama siapa nih? Kalau semen di Haji Poji ke Haji Poji. Minta diikhlaskan. Kalau macet minta sama saya dah. Nah, itu apa pesan moralnya tadi? Kalau kita ingin kuburan kita seperti taman surga, ya persiapkan diri. Itu aja. Kalau tidak, jadi hufra min hufarin niran. Nah, kita lanjut nih. Wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab, salah seorang perawi hadis terbanyak di zaman sahabat. Di antara 7 perawi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, beliau berkata, dan perkataan dari Abdullah ibnu Umar menjadi athar sahabat ya. Jadi bukan hadis Nabi, tapi athar sahabat. Athar sahabat itu jadi dalil. Karena para sahabat Nabi bukan kayak kita. Mereka kalau berdoa, Allah kabulin. Itu para sahabat Nabi. Imannya tinggi. Maka perkataan-perkataannya itu bisa dijadikan sebagai dalil hukum atau sumber hukum. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqul, dia berkata, ya ja'alullahu, Allah menjadikan, ta'ala lil qabri, apa? Lil qabri lisanan, Allah menjadikan lisan buat kuburan. Jadi kuburan ada lisannya, ada lidahnya. Kalau ada lidahnya berarti bisa ngomong dong. Ada lidah. Jadi Allah jadikan buat kuburan itu ada lidahnya. Yantiku bi, yang digunakan untuk bicara. Fayaqulu, kemudian kuburan itu berkata, karena dia punya lidah, dia berkata, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, kaifa nasitani, bagaimana engkau bisa melupakan aku? Kata kuburan. Dulu waktu kau di dunia, kau lupa tuh kuburan. Makanya para ulama itu kalau hatinya keras, mereka langsung datang ke kuburan. Lalu pas balik, udah hatinya lembut lagi. Kenapa? Di kuburan bukan minta sama kuburan, bukan. Dengan di kuburan dia akan ingat, oh orang akan mati. Kalau mati jadi begini nih, selesai amalnya. Balik dia, hatinya berubah. Begitu maksudnya. Jadi yang disebut dengan ziaratul kubur, tuzakkirul akhirah. Mengingatkan kepada akhirat. Itu Nabi bilang, fa innaha tuzakkirul akhirah. Dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita tentang akhirat, akhirnya kita jadi berubah lebih baik lagi. Karena kita lihat, orang itu sudah mati nggak bisa beramal lagi. Maka saya sebelum mati harus banyak beramal. Nah, kata kuburan, ya bena Adam, kaifa nasitani, wahai anak cucu Adam, gimana kau bisa lupain saya?
Amma alimta, bukankah engkau tahu tuh? Anni baitud dud, saya ini adalah rumah cacing tanah. Wa baitul wahda, tempat kesendirian. Kau masuk di sini nggak pakai teman, kau sendirian di sini. Wa baitul wahsya, tempat kegelapan. Artinya serem tuh. Makanya orang jadikan kuburan tuh serem tuh katanya. Orang nggak berani tuh. Dulu, sekarang jadi tempat pacaran tuh. Iya. Dulu orang nggak berani tuh lihat kuburan, kabur itu. Coba aja dulu tuh. Pengalaman orang-orang dulu ya, kalau lihat kuburan cepat-cepat dikabur tuh. Kenapa? Karena baitul wahsyah, tempat yang gelap sendiri, orang takut tuh kalau masuk ke tempat itu. Sama dengan rumah kosong, nggak pernah ditempatin, angker tuh. Tempatnya jin berkumpul situ. Jadi disebut dengan baitul wahda wa baitul wahsyah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dikatakan, annal qabra la yabki, kuburan itu menangis. Lalu kemudian fayaqulu, dia berkata, ana baitul wahsyah, ana baitul wahda, ana baitud dud. Sama perkataannya tadi. Saya ini rumah tempat kesendirian, rumah tempat tidak ada orang, dan rumah cacing, tempat cacing tanah tinggal di situ. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, ini rata-rata riwayat semua karena memang yang dibicarakan yang tidak terlihat, metafisis. Dalam riwayat lain dikatakan annal qabra, kuburan itu la yukallimul abda, dia akan bicara sama orang yang dimasukkan di situ, idza wudiya fi. Kalau orang yang sudah meninggal dimasukkan ke dalam kuburan, kuburan kan ngomong. Cuma kita nggak dengar. Nanti pas Anda dimasukkan, baru Anda tahu tuh kuburan akan bicara kepada Anda. Idza wudiya fi fayaqul, lalu dia berkata, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, ma gharraka bi, apa yang membuat engkau ini lalai, tergelincir sehingga lupa kepadaku. Amma alimta, bukankah engkau tahu, anni baitu dzulma, sama dengan atas. Saya ini adalah rumah kegelapan, dzulma, gelap. Alam ta'lam, bukankah engkau tahu, anni baitul haq, aku adalah rumah yang hak, yang semua orang pasti akan masuk tuh. Makanya disebutkan al-qabru babun wan nasu dakhilu. Kuburan itu pintu, semua orang akan masuk pintu itu. Wal qabru baitun, kuburan itu adalah rumah, wan nasu sakinu. Semua orang pasti akan menempati kuburan itu. Hak tuh pasti. Nggak mungkin nggak. Semua yang hadir sini pasti akan masuk kuburan. Itu pasti. Maka disebut ana baitul haq. Saya adalah rumah kepastian yang benar. Fa in kana muflihan, kalau seandainya orang itu orang yang beruntung, ajaba anhu mujibal qabri, maka dia akan menjawab terhadap pertanyaan dari kuburan itu. Dia akan jawab. Fayaqul, dia berkata, ara'aita, bukankah engkau tahu, in kana mimman ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Dia itu orang yang selalu merintahkan yang baik, mencegah yang munkar waktu hidup di dunia. Fayaqulul qabru, kuburan berkata setelah dijawab, apa dia bilang? Fa inni a'udu alaihi khadra. Saya akan kembali kepadanya dalam keadaan hijau. Tidak lagi gersang. Jadi kuburan itu jadi hijau, artinya apa? Menyambut dia dengan penuh kebahagiaan terhadap dia. Jadi hijau. Makanya hijau itu adalah satu warna, kalau kita lihat, kita senang. Itu hijau. Maka Nabi itu suka warna hijau. Khadra. Banyak orang, Nabi Khidir, khadra. Khidir, hijau. Makanya banyak orang tuh surbannya pakai hijau. Putih, hijau. Kenapa? Karena hijau ini adalah warna yang disukai. Termasuk warna putih. Itu disukai oleh Nabi. Karena kalau hijau, coba rumah Anda, hijau semua, enak nggak? Pohon-pohon, adem. Gitu loh. Tapi kalau warnanya coklat semua, panas, gersang. Iya, parcok ya. Partai coklat. Wa ya'udu jasaduhu, ya'udu itu kembali. Ya'udu, audan iyada itu kembali. Jasadu, jasad orang tadi itu yang bisa jawab itu nuron, jadi cahaya. Kenapa? Karena dia mampu menjawabnya. Wa tas'adu, dan naik, tas'ad, naik. Makanya tempat lift tuh namanya mis'ad. Apa alat yang naikin orang ke atas namanya mis'ad.
Dari kata so'ada, watas adu, naik dia. Apa yang naik? Ruhuhu, ruhnya. Kemana naiknya? Ila Rabbil Alamin. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita udah jelaskan. Ruhnya orang beriman tuh naik ke atas. Disambut. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 tuh disambut oleh para malaikat. Kita udah cerita dulu. Di awal-awal. Pada saat ketika orang meninggal, itu ruhnya dibawa oleh malaikat. Kalau orang beriman, pakai kain dari surga, wangi, dibawa ke atas. Masuk pintu langit 1 diketuk. Siapa nih yang mau masuk? Kok wangi banget nih? Disebut nama Fulan dengan nama yang baik. Oh, marhaban, menyambut semua ke atas. Sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya ruhnya orang yang tidak baik, orang kafir, dia tolak dari atas, karena bau banget. Tolak. Nah, ketika ditolak, itu dilemparkan dari atas sampai ke bawah tuh, sampai ke tubuhnya. Boom. Cuma kita nggak tahu. Nanti pada saat ketika dia masuk ke dalam kuburannya, dikembalikan ruhnya tuh. Tuh. Malaikat datang, 2 malaikat bertanya. Dia bisa jawab. Tapi setelah dimasukkan ke dalam kubur. Tapi pada saat dimandikan, dikafani, ruhnya masih main ke atas. Nanti pas dibawa ke kuburan, disolatin, dibawa ke kuburan, dimasukkan lagi oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat. Makanya tradisi masyarakat kita ada talqinul mayyit ba'da dafni. Setelah selesai dikuburin, Anda jangan kemana-mana dulu. Talqin, itu bukan talqin namanya, tasbit atau isbat. Namanya tasbit. Kasih pertolongan ke orang itu. Supaya dia dengar. Dia dengar nggak? Dengar. Orang meninggal dengar. Makanya dibilang, ya Fulan, kalau seandainya ada pertanyaan, man rabbuka qul rabbi Allah. Karena itu kan, katakan Tuhanku adalah Allah. Kalau ada yang bertanyakan siapa nabiyuka qul, katakan. Coba Anda baca itu buku kita bilang talqin, tapi itu bukan talqin. Talqin sebelum meninggal. Talqin mayit bila ilaha illallah sebelum meninggal. Tapi kalau pada saat setelah meninggal namanya tasbit. Untuk menguatkan orang yang saat itu sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, hadis ini adalah rawahu Abu Dawud wa Ahmad, rawahu Abu Ahmad Al-Hakim rahimahullah. Riwayat dari Imam Al-Hakim. Udah jam berapa nih? Oh, masih ada dikit ya? Masih banyak gak sih? Oh, sampai sini aja ya? Sampai sinilah. Nah, kita tanda itu sampai wa kana Sufyan Ats-Tsauri. Karena udah kering juga mulut nih. Gara-gara jadi ketua DKM, tersiksa saya nih. Susah, minum susah. Mikirin terus ini. Saya pikir untuk kajian kita hentikan sampai hari ini ya, insya Allah 2 minggu yang akan datang kita lanjutkan masih dalam persoalan tentang perkataan kuburan terhadap jenazah yang akan dikuburkan, tapi dengan riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri dan juga dari Hasan Al-Basri, dan juga ada syair-syair yang nanti insya Allah kita akan bahas, dan syairnya bagus-bagus ini. Kalau kita hafal bagus banget ini syair-syair yang dikemukakan ini. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.